Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan mempresentasikan hasil dari final project yang telah kami buat sebelumnya, yaitu melakukan pre-processing dan visualisasi data dari dataset yang kami punya. Di mana dataset yang kami punya ini adalah dataset yang berisi untuk memprediksi pasien-pasien yang memiliki eh, positif diabetes dan juga negatif diabetes melalui gejala-gejala yang muncul. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya yang berjumlah 2 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Danendra Bioalif dengan NIM 21122131. Lalu yang kedua ada Bastario Rehan dengan NIM 21122155. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Jadi, pada pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kode program berikut. Pada baris pertama, import pandas SPD itu merupakan kode program untuk memanggil library pandas yang diinisialisasikan sebagai PD. Nah, library pandas sendiri itu berfungsi untuk memudahkan kita dalam memanipulasi data. Lalu selanjutnya yang kedua adalah from escalon.preprocessing import label encoder. Itu merupakan kode program untuk memanggil library label encoder dari escalon.preprocessing, di mana label encoder ini berfungsi untuk mengubah label kategori menjadi label angka. Lalu yang ketiga, escalon.model selection import train test split. Itu berguna untuk memanggil library train test split dari escalon.model selection, yang mana berfungsi untuk membagi dataset menjadi dua, yaitu data uji dan juga data latih. Lalu tentunya kita membutuhkan library matplotlib untuk memvisualisasikan data yang kita punya. Lalu ada juga tambahan library Seaborn untuk menampilkan visualisasi data agar lebih menarik lagi. Oke, setelah kita mengimport atau memanggil library yang kita butuhkan, selanjutnya kita akan membaca dataset yang kita punya, lalu menampilkan beberapa dataset atau baris pertama dari dataset yang kita punya. Jadi yang pertama adalah dataset yang kita miliki diberi nama diabetes data upload.csv. Lalu kita tampung ke dalam variabel dataset. Dan pada variabel data ini berisi kode program untuk membaca variabel dataset, di mana variabel dataset ini berisi dari file CSV yang kita punya. Nah, setelah membacanya, lalu kita akan menampilkan beberapa baris pertama dari dataset. Fungsinya apa? Fungsinya itu untuk mengetes apakah dataset tersebut benar-benar sudah terbaca oleh komputer atau belum. Nah, ini jika kita run, dia akan error. Kenapa error? Karena kita belum mengupload dataset yang kita punya ke dalam si Google Colab ini. Jadi harus kita upload terlebih dahulu baru kita run. Caranya klik kanan, upload, lalu kita pilih dataset yang kita punya. Nah, jika sudah muncul nama dari dataset yang kita punya, barulah kita bisa run. Nah, maka dia akan muncul kolom age sampai class, tetapi hanya beberapa data karena dia menggunakan head. Oke, setelah kita berhasil membaca dataset yang kita miliki, lalu selanjutnya adalah proses pre-processing, di mana pada proses ini kami hanya akan menghilangkan data yang memiliki missing value. Jadi langkah yang pertama adalah mengidentifikasi terlebih dahulu nilai yang hilang dengan menggunakan is_null. Lalu kita tampung pada variabel missing values. Nah, pada kode program ini dia itu berfungsi untuk mencari dan menampilkan data yang setidaknya memiliki satu nilai yang hilang. Nah, setelah kita print nilai yang hilang, maka akan muncul output seperti ini, data yang memiliki nilai hilang, lalu di bawahnya ada empty data frame. Kenapa empty? Karena berarti dataset yang kami punya
tidak memiliki missing value, jadi semua data itu terisi semua, seperti itu. Nah, setelah proses pre-processing selesai, selanjutnya barulah kita bisa masuk ke proses visualisasi. Jadi pada visualisasi pertama yang kami lakukan adalah memvisualisasikan perbandingan jumlah data pasien antara diabetes positif dan negatif. Caranya kita cari terlebih dahulu jumlah dari kelas-kelasnya, lalu kita visualisasikan dengan menggunakan library Seaborn dan juga Matplotlib. Lalu di bawah ini adalah hasil dari ketika kita running kode program yang kita tulis. Bisa dilihat di sini bahwa jumlah pasien yang memiliki positif diabetes lebih banyak dibandingkan jumlah pasien yang negatif diabetes. Pada jumlah pasien positif, dia memiliki jumlah data pasien lebih dari 300, sedangkan yang negatif hanya memiliki data 200 pasien saja. Oke, kita masuk ke visualisasi yang kedua adalah visualisasi untuk menampilkan rata-rata umur antara diabetes positif dan negatif. Sama seperti sebelumnya, kita menggunakan library Matplotlib dan juga Seaborn. Hasilnya akan muncul seperti gambar berikut. Jadi untuk rata-rata umur yang memiliki diabetes positif, mereka berada di umur 48-49, sedangkan yang negatif memiliki rata-rata umur 46-47 gitu. Lalu selanjutnya visualisasi untuk menampilkan perbandingan gejala yang paling banyak dialami oleh pasien positif diabetes. Jadi langkah pertama itu kita membuat subset dataset hanya untuk gejala saja. Jadi untuk kolom gejala itu terdapat pada kolom 2 hingga 14. Nah, setelah kita buat, lalu kita hitung jumlah kemunculan yes atau yang memiliki positif gejalanya. Barulah kita bisa memvisualisasikan perbandingannya dengan menggunakan library yang sama, yaitu Matplotlib dan juga Seaborn. Bisa dilihat perbandingan gejala yang paling banyak dialami oleh pasien positif diabetes adalah gejala weakness. Lalu yang paling sedikit itu ada gejala obesity. Selanjutnya adalah yang terakhir, visualisasi untuk menampilkan perbandingan persentase tiap gejala. Caranya seperti pada cara sebelumnya, yaitu kita membuat subset datasetnya hanya untuk gejalanya, lalu kita menghitung persentase kemunculan yes untuk setiap gejala, barulah kita bisa menampilkannya dengan library Matplotlib. Nah, ketika dirun, maka hasilnya akan seperti pada gambar berikut, di mana weakness muncul lebih banyak sebanyak 10,8% dibandingkan yang lainnya. Baik, mungkin sampai di sini penjelasan dari Google Colab yang kami buat. Terima kasih.